Insya Allah kita akan membahas mengenai dua sifat Allah. Yang satu diungkapkan dengan tiga kata, yaitu Al-Ghaffar, Al-Ghafur, dan Al-Ghafir. Tiga-tiganya dari akar kata yang sama, yaitu Ghafaro, artinya mengampuni. Dan Al-Afuwu berasal dari kata afa ya'fu, artinya memaafkan. Kita sangat mengandalkan sifat Allah yang dua ini dalam hal kita bisa selamat dari neraka. Oleh karena itu, topik kita pagi ini, kita berharap bahwa dengan kasih sayang Allah yang maha pengampun, kita bisa selamat dari neraka. Mari kita pelajari karakter Allah yang suka mengampuni dan suka memaafkan kita. Ada dua istilah yang Allah gunakan untuk menyebut dirinya sebagai yang suka mengampuni dan suka memaafkan, yaitu Al-Ghaffaru, Al-Ghafuru, Al-Ghafiru, dan Al-Afu. Kedua sifat Allah ini sangat penting bagi kita yang ingin terhindar dari segala macam bencana dan kesengsaraan, meskipun hal itu disebabkan oleh perilaku kita sendiri. Kita manusia seringkali melakukan kesalahan, kekhilafan, kekurangan, dan bahkan pelanggaran dengan berbagai sebab. Antara lain karena ketidaktahuan kita, mungkin karena kelupaan, mungkin karena dorongan nafsu yang berlebihan, atau bahkan kadang-kadang karena terpaksa. Sebagai akibat dari sebagian kesalahan, kekhilafan, kekurangan, dan pelanggaran itu, kita telah merasakan akibatnya berupa kesulitan dalam hidup ini, kerugian, atau bahkan kesengsaraan di dunia ini. Tapi lebih banyak lagi akibat yang belum kita rasakan selama ini, namun balasannya tetap menanti kita kelak ketika kita dihidupkan kembali di akhirat. Allah lebih sering menunda akibat atau hukuman atas pelanggaran kita karena kasih sayangnya, dengan maksud untuk memberi kita waktu agar kita menyadari atas kesalahan kita, lalu kita mau mengoreksi diri dan memperbaiki perilaku kita. Seandainya Allah selalu menimpakan hukuman setiap saat kita melakukan pelanggaran, tentu kita manusia sudah punah, habis, hancur karena kesalahan kita sendiri. Allah ingin menunjukkan bahwa kita itu bisa survive, kita bisa bertahan itu karena kasih sayang dan ampunan Allah. Allah berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira." Seandainya Allah mengambil tindakan terhadap manusia disebabkan apa yang telah mereka lakukan, tentu Allah tidak akan membiarkan binatang apapun termasuk manusia di muka bumi. Tapi Allah memberi mereka kesempatan sampai menunggu ajal mereka yang sudah ditentukan oleh Allah. Nanti kalau ajal sudah tiba, maka tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan, dan Allah Maha mengetahui hal itu. Untung Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang, sehingga Allah bersedia menunda-nunda hukuman kita di dunia ini dengan maksud memberi kita kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Allah berfirman, "Wa rabbukal afuwwu wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab. Bal lahum maw'idun la yajidu min dunihi maw'ila." Dan Tuhanmu yang Maha Pengampun lagi mempunyai rahmat. Jika Dia mengazab mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan azab bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu yang tertentu kapan mereka akan menerima azab, yang mereka sekali-sekali tidak akan menemukan tempat berlindung daripadanya, yaitu di akhirat. Oleh karena itu,
Kita sangat mengharapkan Allah mengampuni kita atas semua kesalahan dan pelanggaran yang yang selalu kita lakukan, baik dengan sengaja maupun tidak, kesalahan di masa lalu, dengan harapan bahwa kita selamat dari siksaan di neraka dan bahkan diizinkan kita masuk ke dalam surganya. Allah sendiri berjanji akan mengampuni siapa saja yang setelah melakukan penyimpangan-penyimpangan kemudian kembali bertaubat, mengikuti jalan yang benar dan bersedia memperbaiki perilaku. Firman Allah, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun. Maha Pengampun di sini Allah nyatakan dengan kata ghaffar. Ghaffar itu kalau dari tata bahasa itu sigatnya mubalaghah, artinya sangat. Kalau ghaffar itu kata yang menunjukkan pekerjaan, maka berarti pekerjaan itu diulang-ulang. Jadi kalau dikatakan wa inni la ghaffar, sungguh aku mengampuni lagi. Karena mengampuni lagi, maka kita menyebut Maha Pengampun. Untuk siapa? Liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Untuk orang yang mau kembali. Bahasa Arabnya kembali itu bertaubat. Mau kembali ke jalan yang benar dan kemudian dia mengikuti keimanannya dengan baik dan dia berperilaku yang baik juga dan mau mengikuti petunjuk. Mari kita bahas perbedaan antara dua arti tadi. Yang Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Ghafir, dan Al-Afu. Ketika Allah mengampuni kesalahan atau dosa seseorang dengan cara menutupi, jadi ada dosa, kemudian dosa itu ditutup. Kalau saya ibaratkan kita menulis kemudian salah, lalu kita tutup dengan tip X. Itu mengampuni dengan Al-Ghaffar. Kesalahan, kemudian kesalahan itu ditutupi oleh Allah. Ditutupi artinya orang-orang tidak tahu bahwa kita pernah berbuat salah, bahwa kita pernah melakukan pelanggaran dan sebagainya. Orang-orang nggak tahu. Tapi Allah tentu Maha tahu. Nah, kalau Allah mengampuni dengan cara menutup itu, maka sifat Allah ini disebut Al-Ghaffar, Al-Ghafur, dan Al-Ghafir. Tiga-tiganya ini disebutkan di dalam Al-Quran. Kita banding dengan kata Al-Afu. Ketika Allah mengampuni kesalahan atau dosa seseorang dengan cara menghapusnya. Kalau tadi menutup dengan tip X, sekarang ini menghapus. Bedanya kalau ditutup itu berarti masih ada di dalamnya. Kalau itu dikorek-korek masih ada kelihatan. Tapi kalau namanya dihapus, itu tidak ada lagi. Nah, mengampuni yang dengan cara dihapus ini afa ya'fu, dan yang melakukannya disebut al-afu. Indikator apa yang kita rasakan bahwa kita itu diampuni oleh Allah atau dimaafkan oleh Allah? Indikator bahwa seseorang telah diampuni kesalahannya adalah bahwa kesalahan yang lalu tidak lagi nampak pada orang tersebut. Kelakuannya sudah berubah karena perilakunya sudah menjadi baik. Tapi orang tersebut masih bisa tergoda ingin melakukan kesalahan yang sama ketika dia berada di dalam situasi yang serupa waktu dulu ketika dia masih melakukan kesalahan itu. Misalnya, setelah seseorang itu berhenti minum minuman keras dalam waktu lama, jadi dia kapok, menyesal, dulu kok suka mabuk-mabuk, kemudian dia berhenti mengikuti jalan yang benar. Dan dia ibadahnya menjadi baik, perilakunya menjadi baik. Ini dia mendapatkan ampunan atau maaf dari Allah. Kalau dia setelah berhenti itu, kemudian dia merasakan adanya keinginan lagi ketika dia berkumpul dengan teman-temannya dulu. Jadi biasanya orang minum-minum itu kan rame-rame bersama teman. Kemudian ketika kumpul kembali dengan mereka dan disuguhi minum minuman keras, meskipun dia tidak melakukan itu, dia masih ada keinginan.
masih ada keinginan tapi dia menahan diri. Jadi bandingkan dengan orang yang dimaafkan. Orang yang dimaafkan dalam situasi yang sama, ketemu teman-teman disuguhi, dia tidak lagi tergiur, nggak ada keinginan itu sama sekali. Meskipun di depannya ada dan disodori, udahlah minum aja, ini gratis dan sebagainya. Ya. Dan demikian itu yang namanya dimaafkan. Contoh pemaafan dari Allah yaitu terhadap para sahabat yang ikut serta di dalam perang Uhud. Sebagaimana kita ketahui, waktu perang Uhud ada sebagian dari para sahabat yang menjadi pasukannya Rasulullah SAW, ada yang karena tergiur untuk mendapatkan rampasan perang, karena melihat bahwa musuh sudah lari mengundurkan diri, lalu mereka yang ada di atas bukit turun. Nah, musuh yang larinya belum jauh melihat bahwa gunung menjadi kosong, lalu mereka berputar balik naik ke atas gunung Uhud, sehingga mereka pada posisi yang leading dan mereka memanahi pasukannya Rasulullah SAW dari atas bukit, dari atas gunung. Banyak yang gugur saat itu. Lalu karena kenapa mereka itu banyak yang gugur? Ya karena mereka melakukan kesalahan, tidak mentaati komando dari Rasulullah SAW yang melarang mereka untuk meninggalkan tempat masing-masing. Tapi karena mereka menyesal dan mohon ampun, Allah memaafkan mereka. Tidak hanya mengampuni, tetap memaafkan mereka. Bisa kita baca di surat Ali Imran ayat 152. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasul sesudah Allah memperhatikan kepadamu apa yang kamu sukai. Sesudah Allah memperlihatkan kamu apa yang kamu sukai. Mereka suka keduniaan. Di antara kamu ada yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu. Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman. Jadi karena teguran dari Allah, lalu mereka menyesal dan mereka mohon ampun, dan terbukti di waktu perang-perang berikutnya mereka tidak ada lagi yang tergiur dengan keduniaan. Mereka begitu berangkat perang, ya sudah niatnya hanya lillahi ta'ala. Ya. Tidak ada keinginan keduniaan, itu sudah hilang, sudah dihapus di hati mereka. Ya, kalau kita ini menyesal, kita usahakan sampai betul-betul mendalam dan mengakar di dalam pola pikir kita, sehingga kita tidak lagi tergiur melakukan dosa-dosa. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sifat Allah yang Maha Pengampun dan Maha Pemaaf antara lain adalah bahwa kita tidak perlu merasa putus asa atau putus harapan setelah menyadari banyak dosa yang kita lakukan di masa-masa yang lalu. Yang kita sering menyebut diri kita waktu itu masih zaman jahiliyah. Ya, kan kita seringkali di waktu muda itu begitu buruk perilaku kita dan sekarang menyadarinya. Lalu ketika kita ingat,
kita menyebutnya ya masih zaman jahiliyah dulu gitu ya, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni atau dimaafkan oleh Allah bila kita betul-betul menyesalinya dan berjanji pada diri kita sendiri untuk tidak mengulanginya lagi. Allah menyatakannya di surat Az-Zumar, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya. Melampaui batas itu berarti melampaui haknya, jadi merebut hak orang lain atau menyakiti orang lain, itu namanya melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa terhadap kasih sayang Allah. Sungguh Allah akan mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan karena itu kita biasakan untuk segera mohon ampun dan mohon maaf kepada Allah setiap saat kita merasa telah melakukan suatu kesalahan, baik kesalahan itu besar maupun kesalahan kecil. Ini ada doa yang dicantumkan oleh Allah di akhir surat Al-Baqarah, agak panjang tapi saya ambil yang pendek di bagian akhir yang relevan dengan pembahasan kita. Di situ ada kata maaf dan ampunan. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dan maafkanlah kami dan ampunilah kami. Lu kok sudah minta maaf kok terus minta ampun? Itu kira-kira maksudnya begini loh, bahwa Tuhan maafkanlah saya, hapuslah dosa-dosa saya yang lalu, setidak-tidaknya tutupilah, setidak-tidaknya ampunilah, tutupilah. Jadi kita mohon yang tinggi dulu, dosa kita dihapus, atau paling tidak ditutup aja. Warhamna, dan rahmatilah, kasihanilah kami, anta maulana, engkaulah pelindung kami, fansurna 'alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ya, ada permohonan menghadapi orang kafir karena memang kebiasaan dari dulu, mulai zaman sebelum Nabi Muhammad sampai kapanpun di hari akhir, orang kafir akan selalu memusuhi orang Islam. Oleh karena itu kita nggak usah kaget, nggak usah heran kalau ada usaha-usaha orang kafir yang memusuhi orang Islam dengan berbagai cara. Kita karena itu sudah biasa, maka kita menghadapinya nggak usah dengan panik, dengan cara-cara yang baik. Kita pelajari orang-orang bagaimana yang biasanya memperoleh ampunan dan kemaafan dari Allah. Kalau kita sudah mempelajari, maka kita usahakan menirunya. Ada di dalam Al-Quran kelompok orang-orang yang dijanjikan oleh Allah akan diampuni, dan ada yang disebutkan kelompok orang-orang yang tidak akan diampuni. Maka mari kita pelajari siapa saja orang-orang yang biasanya diampuni oleh Allah. Nanti kita berusaha masuk ke dalam golongan itu. Antara lain, orang yang biasa diampuni oleh Allah adalah orang-orang yang serius dalam minta ampun kepada Allah. Jadi minta ampunnya itu tidak lip service, ya. Tidak hanya di mulut saja. Di mulut saja itu ngomongnya kapok, menyesal, minta ampun, tapi sebentar lagi diulangi lagi. Nah, itu lip service. Contohnya adalah Nabi Dawud. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Faghfarna lahu dhalik wa inna lahu 'indana la zulfa wa husna ma'ab. Waktu itu ada kasus dua orang yang berselisih. Yang satu mempunyai 99 kambing, yang satu mempunyai hanya satu kambing. Lalu yang mempunyai 99 minta supaya yang satu itu diserahkan kepada yang punya 99 supaya genap 100.
tapi mereka pinter di dalam orang yang punya 99 kambing itu pinter di dalam berdebat, sehingga yang punya kambing itu merasa kalah berdebat. Lalu dia mengajak temannya untuk mengadu kepada Nabi Dawud yang sedang berkuasa saat itu. Sebelum saya lanjutkan, bahwa orang yang mempunyai 99 kambing ingin merebut yang satu itu sampai sekarang banyak. Ya, jadi misalnya orang punya bisnis, perusahaannya besar, malah konglomerasi, kepingin mematikan yang punya satu bisnis kecil. Nah, itu kecenderungannya konglomerat itu konglomerat dalam arti kelompok perusahaan yang dimiliki oleh orang yang sama atau oleh grup yang sama. Itu kan berusaha tidak disaingi bisnisnya, lalu begitu ada orang lain muncul, dimatikan dengan berbagai cara. Itu jadi orang lain tidak boleh punya, yang boleh punya dia. Ini orang punya satu, nggak boleh punya, maunya dia saja yang punya. Bahkan di belakangan ini di bisnis di Indonesia ini ada perusahaan yang sudah besar mengakuisisi perusahaan yang kecil untuk dimatikan. Jadi dibeli, asetnya diambil, terus digabungkan dengan perusahaan yang besar, perusahaan yang kecil tadi dihilangkan, sehingga dengan demikian dia menjadi monopoli. Jadi itu biasa. Nah, Nabi Dawud ketika dimintai pertimbangan semacam itu, baru mendengar satu pihak bahwa ini teman saya mempunyai kambing 99 kok minta punya saya. Bagaimana ini? Lalu terus Nabi Dawud langsung mengambil keputusan, oh dia salah, dia zalim. Nah, di situ Nabi Dawud merasa bersalah di dalam mengambil keputusan karena belum mendengarkan dua pihak. Mestinya kalau mau mengadili, dua pihak didengarkan dulu, baru diambil keputusan. Nah, Nabi Dawud menyesal. Karena menyesal, fastaghfara rabbah, maka dia minta maaf, minta ampun kepada Tuhannya, wa kharra raki'an wa anab, dan dia menyungkurkan dirinya. Dan kemudian dia selalu kembali kepada Allah. Nah, karena dia begitu serius, menangis terus, faghfarna lahu dzalik. Kami ampuni dia karena kesalahan yang itu. Wa innalahu wa indana la zulfa, dia orang yang dekat denganku dan aku Allah, wa husna ma'ab, dan dia mempunyai tempat kembali yang baik besok di akhirat. Sekalian saya sisipkan bahwa kita jangan mengikuti atau percaya kepada orang yang menganggap ini kias bahwa Nabi Dawud punya istri 99 lalu ingin merebut satu istri orang lain. Itu fitnah. Tidak ada seorang nabi yang perilakunya sejahat itu. Jadi itu fitnah kepada orang-orang yang membenci Nabi Dawud. Ada Bani Israel itu sendiri, ada yang tidak suka kepada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, sehingga mereka menuduh-nuduh bahwa mereka berdua itu tukang sihir, lebih-lebih Nabi Sulaiman. Sampai ketika Al-Quran menyebut nama Dawud dan Sulaiman, mereka mengatakan, tuh Muhammad, tukang sihir kok dianggap sebagai nabi. Lalu terus dibantah oleh Allah, wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman tidak kafir, karena begitu seseorang melakukan sihir itu kafir. Jadi yang menyebarkan cerita bahwa Nabi Dawud punya istri 99 dan merebut yang satu, itu adalah fitnah. Kita tidak usah ikut-ikutan, ya. Kelompok yang kedua yang biasanya diampuni oleh Allah adalah orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW karena cintanya kepada Rasul. Jadi mencintai Rasul itu bagus, karena kalau kita cinta kepada Rasul, maka kita punya kecenderungan untuk mengikuti jejaknya, mengikuti perintahnya, mengambil beliau sebagai contoh teladan. Rasulullah mengatakan dari firman Allah, ya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah
wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, kalau kalian memang betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku Muhammad. Nanti Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Jadi fattabi'uni, ikutilah aku, nanti kalau mengikuti Allah akan mengampuni. Ikuti saja ajaran Nabi. Kemudian orang siapa lagi? Itu orang yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa dengan cara melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadamu furqan, memberikan di pikiran kita, di pola pikir kita itu kita bisa membedakan ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Itu dengan sendirinya akan ditanamkan oleh Allah kalau kita memang bertakwa. Jadi semacam ada kompasnya di dalam pikiran kita, itu ada kompasnya, ada radarnya bahwa ini baik, itu jelek. Nanti di samping itu Allah akan menutup kesalahan-kesalahanmu, keburukan-keburukanmu ditutup, dan Allah akan mengampuni kalian. Allah memiliki keutamaan yang maha besar. Ya. Kelompok lain yang ini juga bagian dari takwa, orang yang takut kepada Allah setelah makin mengenali Allah dengan baik. Kita seringkali tidak takut kepada Allah karena tidak kenal, tidak tahu karakternya Allah, lalu terus kita nyepelekan. Tapi kalau kita makin mengenali Allah, mudah-mudahan kita makin mengenali dengan baik, lalu kita takut. Takut di sini bukan berarti takut lari-lari. Takut kalau kita melakukan pelanggaran, nanti kita tidak mendapatkan kasih sayangnya. Jadi, kalau kita berbuat baik, nanti kita dapat kasih sayang. Tapi kalau kita berbuat buruk, nanti kita nggak dapat kasih sayang. Nah, yang ditakuti itu adalah kehilangan kasih sayang. Nah, yang bisa takut kepada Allah itu hanya orang-orang yang punya ilmu. Nah, kita sekarang ini berusaha menambah ilmu tentang sifat-sifat Allah, sehingga nanti kita bisa lebih mencintai Allah dan lebih takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang bisa takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ulama di sini artinya orang-orang yang punya ilmu. Punya ilmu ini tidak harus berarti ilmu seperti bahasa Arab, ya, tidak harus. Ilmu fisika juga bisa masuk di sini. Cuma ketika kita belajar ilmu fisika, jangan lupa selalu mengaitkan karakter benda dengan penciptanya. Kalau kita selalu mengaitkan itu, maka makin kita menekuni ilmu fisika, kita makin bertakwa kepada Allah. Karena tahu bahwa di setiap benda itu ada kasih sayang Allah di situ. Innallaha azizun ghafur, sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan maha pengampun. Lagi, orang yang biasanya diampuni oleh Allah adalah orang yang suka memaafkan dan mau berlapang dada terhadap orang lain. Banyak orang yang maunya dapat duit banyak tapi dia pelit. Dia pelit tapi kebanyakan duit banyak, susah. Banyak orang yang kepingin diampuni oleh Allah tetapi tidak mau mengampuni orang lain. Kepingin disayangi oleh Allah tapi dia tidak sayang kepada orang lain. Jadi, kalau kita ingin disayangi Allah, kita sayangi dulu orang lain. Kalau kita ingin diampuni oleh Allah, kita ampuni dulu orang lain. Nah, orang yang suka memaafkan kepada orang lain dan suka berlapang dada itu tidak mengambil, tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh orang itu, sehingga kita tidak perlu membenci, tidak perlu
maki-maki dan sebagainya. Nah, orang-orang yang seringkali menimbulkan kekesalan kita itu kan orang-orang dekat. Karena kalau orang jauh, orang namanya jauh, nggak pernah komunikasi, kapan dia menyakiti hati kita. Orang yang dekat itu, karena setiap hari ketemu, setiap hari komunikasi, setiap hari ada interaksi, maka itu yang punya potensi untuk membuat kita kesal. Nah, orang-orang yang dekat itu biasanya adalah pasangan hidup, bisa suami atau istri, atau bahkan anak-anak kita. Maka Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Hai orang-orang beriman, di antara pasanganmu, suami atau istri, dan anak-anakmu itu ada yang jadi musuh dari kamu. Fahdharuhum, maka waspadalah terhadap mereka. Nah, cara waspadanya gimana? Wa in ta'fu wa tasfahu, kalau kamu mau memaafkan dan mau berlapang dada, wa taghfiru, dan mau mengampuni mereka, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini ada, kalau kamu memaafkan, berlapang dada dan mengampuni. Jadi kalau kita memaafkan orang lain, bukan hanya sekedar nutupi aja, tapi udah hilangin aja, dihapuskan. Jadi seolah-olah tidak pernah ada kesalahan yang dia lakukan. Ya, ini seringkali anak kita misalnya itu berperilaku yang kita tidak berkenan, terus kita kesal, tapi kita sendiri lupa. Kita pernah ngajari dia nggak pernah ngajari, tapi kita mintanya dia berperilaku yang baik, yang lebih dari yang kita ajarkan. Ya, terus ya kita mesti menyadari. Nah, kalau memang demikian, maka cara memperbaikinya ya kita beritahu lebih banyak anak-anak itu. Lagi, orang yang biasa diampuni oleh Allah adalah orang yang suka jujur dalam bertutur kata. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah dengan kata-kata yang benar, yang jujur. Nanti akibatnya yuslih lakum amalakum, Allah akan membuat perilakumu menjadi wajar, menjadi soleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, karena orang jujur itu karena berarti kan tidak ada yang disembunyikan. Karena nggak ada sembunyikan, nggak ada agenda terselubung. Dan kenapa bisa begitu? Karena kita tidak pernah melakukan penyimpangan-penyimpangan. Nah, karena nggak melakukan penyimpangan, terus kita berani jujur, dan kejujuran itu sendiri menjaga perilaku kita. Kita tidak mau berperilaku menyimpang lagi, karena kalau berperilaku menyimpang mesti kita ingin bohong, ingin menutupi itu, nanti dosa lagi. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh mereka mendapatkan kemenangan yang besar. Orang yang dapat keampunan lagi adalah orang yang mau menyumbangkan hartanya untuk perjuangan di jalan Allah. Ini menyumbangkan hartanya untuk sabilillah. Sabilillah itu artinya di jalan Allah. Saya menyatakan menyumbangkan, orang namanya menyumbang itu biasanya sebagian dari harta kita. Tidak usah semuanya, ya, sebagian aja. Istilah yang digunakan oleh Allah di sini, kalau kita mau membelanjakan harta kita untuk kebaikan, itu seperti kita memberi pinjaman kepada Allah. Kenapa pakai istilah pinjaman? Kalau pinjaman kan nanti dikembalikan lagi. Nah, kalau kita meminjami ke Allah, nanti Allah mengembalikannya itu berlipat-lipat. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Kalau kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman itu untuk kalian. Plus Allah akan mengampuni kalian. Allah itu maha bersyukur dan maha santun. Bersyukur
kok Allah bersyukur. Kalau kita bersyukur itu paling terima kasih begitu. Tapi kalau Allah bersyukur itu mengapresiasi sambil memberi lebih banyak lagi. Jadi kalau kita berbuat baik kepada seseorang, nanti Allah akan membalas kita kebaikan yang lebih dari apa yang kita lakukan. Contoh yang paling gampang itu kalau kita mau misalnya menanam pohon mangga di kebun atau di halaman. Kita tanam hanya biji begitu sampai besar, nanti kita diberi oleh Allah banyak mangga. Satu biji yang kita tanam keluarnya banyak dan setiap tahun keluar lagi. Dan dengan adanya itu, kalau kita mau memberi kepada tetangga-tetangga, dibagi begitu, nanti tetangga akan memperlakukan kita dengan baik pula. Itu jadi satu kegiatan kita mempunyai multiplier efek yang banyak. Itu tadi kelompok orang-orang yang diampuni oleh Allah. Ada enggak orang-orang yang tidak akan diampuni oleh Allah? Ada. Oleh karena itu perlu kita pelajari, jangan sampai kita berperilaku seperti itu agar kita tidak celaka nanti di dunia dan di akhirat. Kita hindari mereka. Siapa itu? Orang yang menyekutukan Allah itu tidak akan diampuni oleh Allah. Sama sekali tidak akan diampuni. Menyekutukan Allah sekecil apapun itu tidak akan diampuni oleh Allah. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah tidak akan mengampuni kalau dia disekutukan. Dan Allah mau mengampuni selain itu. Kalau dosa sebesar apapun, kalau bukan syirik, itu Allah bisa mengampuni. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang yang menyekutukan Allah sungguh telah sesat jauh begitu. Ya, menyekutukan Allah itu seringkali kita tidak merasa. Misalnya pergi sholat, tujuannya pamer supaya orang-orang tahu bahwa aku ini orang Islam. Nanti kalau aku mencalonkan jadi gubernur atau jadi anggota DPR, nanti biar orang-orang memilih saya. Ya, kita ingat dulu kalau ada orang mau terjun di politik, misalnya seorang jenderal, loh tiba-tiba kok muncul di pengajian ini, pengajian itu, ada apa itu? Terus masuk di jajaran politik. Nah, itu kita hindari hal-hal semacam itu. Ya, kalau kita memang suka ke masjid, ya nggak ada hubungannya dengan politik dan sebagainya. Terus tidak ada ampun juga untuk orang yang meragukan agama Allah. Jadi ini benar apa enggak sih? Quran kok bukannya begini, benar apa enggak? Itu masih ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Allah berfirman, "Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum sabila." Ada orang karena ragu-ragu, mereka beriman, terus berpaling lagi. Terus beriman, berpaling lagi. Ya akhirnya terus tambah-tambah berpaling, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan memberi mereka hidayah. Nah ini yang seringkali kita lihat itu artis-artis yang masuk Islam terus pakai pakaian rapat, terus ketika cerai buka lagi, kemudian nanti kawin sama orang yang agamanya lain, pindah agama. Itu kita kan suka membaca di di YouTube yang misalnya kita tonton, oh kok jadi begini sih. Nah, itu orang yang ragu-ragu, sehingga masuk keluar. Yang tidak diampuni oleh Allah juga orang-orang yang suka menghalang-halangi orang lain taat. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi tsumma matu wa hum kuffarun fala yaghfirullahu lahum. Sesungguhnya orang yang kafir dan menghalang-halangi di jalan Allah sampai mereka mati dalam keadaan seperti itu, maka Allah tidak akan mengampuni kita, tidak akan mengampuni orang itu. Menghalang-halangi gimana? Kalau zaman dulu
orang-orang nggak boleh masuk ke Masjidil Haram. Ya, baru boleh masuk Masjidil Haram setelah tahun ke-8 setelah kemenangan Nabi Muhammad. Zaman sekarang menghalang-halangi itu ada dengan cara yang halus, misalnya bikin konser yang waktunya itu menyebabkan orang-orang tidak sholat. Misalnya kita tidak tahu kalau misalnya orang tidak boleh masuk ke masjid dengan alasan apapun, misalnya dengan alasan COVID. Ini tidak selalu ya. Bisa iya bisa tidak, karena bisa juga daerah yang sebenarnya tidak daerah merah kemudian tidak boleh ke masjid. Nah, itu bisa masuk ke situ. Tapi kalau memang daerah itu memang rawan sekali, ya tidak usah dilarang, juga sebaiknya orang-orang menghindari masjid itu. Tapi bukan berarti tidak boleh sholat. Ya. Kalau di daerah itu rawan, jangan masuk ke masjid itu, silahkan masuk ke masjid lain yang lebih aman. Ya. Seperti waktu sekarang ini kan itu ada yang memang rawan sekali. Nah, itu nggak usah masuk ke situ sementara. Nanti kalau sudah bersih baru dibuka kembali. Ya. Allah berfirman, Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi tsumma matu wa hum kuffarun fala yaghfirullahu lahum. Orang yang mengingkari Allah dan menghalang-halangi orang lain mengikuti jalan Allah, maka mereka tidak akan diampuni. Juga tidak ada ampunan bagi orang yang munafik. Orang munafik itu orang yang secara lahiriah menampakkan keimanan kepada Allah, tapi di dalam hati sebenarnya tidak. Ini bisa kelihatan kalau misalnya mereka sedang berkumpul dengan teman-teman yang beragama Islam, mereka menampakkan keislamannya, misalnya ikut sholat dan sebagainya. Tapi begitu kumpulannya dengan orang-orang lain, nanti kelakuannya berbeda lagi. Nah, itu bisa ditengarai. Saya pernah juga menyaksikan orang ketika orang itu ke masjid, pakaiannya itu pakai jubah segala. Tapi begitu kumpul dengan artis-artis laki-laki, ya, dia penampilannya lebih dari artisnya itu sendiri. Itu jadi ini punya kepribadian yang mendua. Nah, orang yang yang munafik semacam ini, jangankan dia minta ampun, Nabi Muhammad minta ampun pun untuk orang itu tidak akan dikabulkan. Sampai Allah mengatakan, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Mintakanlah ampun untuk mereka atau tidak. Tidak ada bedanya. In tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum. Kalau kamu minta ampun kepada Allah untuk mereka 70 kali, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Itu karena mereka sebenarnya yang benar itu mereka mengingkari Allah dan Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Nah, orang yang semacam itu disebut fasik. Maka kita hindari yang besar-besar tadi. Kita jangan sampai musyrik, jangan sampai munafik, jangan sampai menghalang-halangi orang di dalam mengikuti jalannya Allah. Ya. Ringkasnya bahwa kita beruntung bahwa Allah Maha Pengampun, Al-Ghaffar, Al-Ghafir, Al-Ghafur, dan Allah Maha Pemaaf, Al-Afu, sehingga kita bisa diselamatkan dari neraka setelah memperoleh ampunan dan maaf dari Allah. Orang-orang yang mudah memperoleh maaf dan ampunan Allah antara lain adalah orang yang serius minta ampun, yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW, yang bertakwa, yang mau memaafkan orang lain, yang jujur, dan yang mau menyumbangkan harta untuk perjuangan di jalan Allah. Orang-orang yang tidak akan diampuni oleh Allah antara lain adalah orang yang menyekutukan Allah, yang meragukan agama Allah, dan yang menghalang-halangi orang lain menaati Allah, dan orang-orang munafik. Semoga Allah selalu membimbing kita sehingga kita layak menerima maaf dan ampunannya dan dijauhkan dari api neraka.